mencermati diri dalam urusan ketulusan. Untuk apa aku berbuat ini? Maka kalau tidak dipikirkan masalah ini bisa saja seorang hamba berbuat baik banyak-banyak. Bisa saja dia bangun masjid sana sini, bangun pondok sana sini, bersedekah sana sini. Oh Masya Allah sana sini ibadahnya. Cuman dia tidak mempelajari ilmu ikhlas. Akhirnya apa? Ilmu amalnya tidak bisa dilihat. Maka ilmu hari ini adalah ilmu yang akan menjadikan semua kebaikan yang kita lakukan dari dulu hingga yang akan datang menjadi diterima oleh Allah. Maka mencermati apa yang kita lakukan itu perlu sekali. Bisa saja kita mulai wa khasatan khususnya qablal qiyami bil amal, sebelum melakukan pekerjaan harus kita hadirkan renungan. Merenunglah sejenak sebelum berbuat. Ini aku lakukan karena apa? Untuk siapa? Fangdur fil asbabi, lihat dulu sebab-sebab. Allati tadfa'uka, yang mendorongmu lil qiyami, untuk melaksanakan bil amali, amal kebaikan. Motivasimu apa untuk melakukan kebaikan itu? Motivasimu apa untuk ngafal Quran? Oh, biar gratis fakultas kedokteran. Remeh banget tujuanmu. Ngafal Quran hanya untuk bisa gratis fakultas kedokteran. Sehingga kalau tidak khatam, dia nggak bisa bersyukur. Padahal 20 juz juga khataman, juga Quran. Tapi kalau karena Allah, seberapapun yang diberi oleh Allah dari hafalan, dia akan senang. Karena itu kalamullah. Al-Quran 5 juz. Aku merencanakan rindu 30 juz Al-Quran. Tapi aku sudah berjuang. Aku hanya dapat 5 juz. Dia senang. Alhamdulillah 5 juz masih bisa aku hafal. Tapi yang untuk dapat fakultas kedokteran nggak lulus, nggak dapat kedokteran. Akhirnya ngenes dia. Karena tujuannya bukan karena Allah. Hati-hati yang punya niat jelek. Memaksain capek menghafal Al-Quran hanya untuk masuk fakultas kedokteran atau kuliah biar gratis. Dan ini ada. Dan dia tidak akan menikmati di dalam menghafal Al-Quran. Sehingga kalau selesai fakultas kedokterannya sudah masuk, ya sudah. Dia nggak peduli lagi. Apalagi jadi dokter. Karena apa? Itu hanya jembatan saja. Itu hanya untuk cash saja bayar kedokteran. Lalu apa tidak boleh dengan hafalan Quran? Ya, menghafallah karena Allah, tiba-tiba dikasih bonus, bisa masuk kuliah sana sini. Ini babnya beda. Kalau dari awal niatnya tidak benar, lihat gelisah itu. Mungkin ibadah pun nggak terlalu penting. Yang penting Quran saja. Ngafal saja. Sebelum berbuat, apa yang mendorongmu? Fa'in kanat hasanatan, jika dorongan motivasimu untuk melakukan kebaikan tersebut adalah bagus, faqum bih, maka laksanakan. Faqum, bangkitlah bihi, dengan amal tersebut. Maksudnya laksanakan. Wa illa, kalau memang tidak baik, ini ada niat enggak benar nih, hanya pengen dapat beasiswa, ntar dulu, tak rusak ini, saya capek nanti. Wala takum, maka jangan kau laksanakan. Wakhris, dan berusahalah dengan sungguh, wahai saudaraku tercinta, ala ada'il ibadati, untuk melakukan ibadah, untuk melaksanakan ibadah-ibadah, tuna ayya'lam biha, tanpa diketahui, tanpa mengetahui kepada perbuatan baik tersebut, ahadun, seseorang. Berusahalah untuk melakukan kebaikan dan tidak dilihat, yang tidak dilihat oleh siapapun. Minal ibadi, dari hamba-hamba Allah. Fatakunu, maka menjadilah ibadah tersebut bainaka wa baina rabbika faqat, antara engkau dengan Tuhanmu saja, spesial. Watajannabal haditha, watajannabil haditha, watajannab, dan jauhlah olehmu, wahai saudaraku tercinta, al haditha, ngomongin, an a'malika, dari amal-amalmu, indan nasi, di hadapan manusia. Hina idin tasiru, maka setelah itu kalau engkau bisa menjaga ini, menjadi tasiru, engkau menjadi ab'adan nasi, paling jauhnya manusia, anil wuku'i, dari terjerumus fir riya'i, di dalam riya. Dan riya adalah halus sekali, hati-hati. Riya adalah halus. Dikatakan akhfa min dabibin namlatis sauda ala sakhratis samma fi lailatil dhulma. Yang namanya riya itu lebih halus dari langkah kaki semut hitam berjalan di atas batu hitam di kegelapan malam.
7 double kehalusan. Itu namanya riya. Bayangkan semut hitam itu tiba-tiba sudah nongkrong di hidung kita. Mulai dari mana datangnya? Itu baru semut hitam. Ini langkahnya lagi. Lembut langkah kaki semut hitam. Makanya orang kalau tidak berusaha mempelajari ilmu ini, terjerumus nanti. Dia mengerti kalau cerita amal kepada orang lain itu dianggap riya. Dia mengerti kalau ngomongin amalnya riya. Dia tidak ngomongin. Tidak ngomongin, tapi dengan halus cara. Misalnya ada seorang Pak Haji lagi rame-rame, ada tamu begitu. Langsung, Ahmad, dia punya namanya Ahmad. Ada apa-apa? Tolong Ahmad ambilin sorban Abah waktu haji tahun 2018. Nah, pakai tahun. Nah. Berarti kayaknya punya haji tahun yang lainnya. Ini pakai ini. Halus sekali ngomongnya. Hati-hati riya, memberitahu kepada orang lain tentang amalnya ini halus. Makanya ilmu riya, ilmu harus kita pelajari. Penting sekali. Istasyiril ajza. Kemudian setelah itu merasalah engkau tak mampu an ifa'illahi untuk memenuhi menjalankan perintah Allah. Mayastahiquhu apa yang Allah, yang hak-hak Allah minal ibadah dari ibadah. Jadi dalam beribadah itu hendaknya kita selalu merasa belum sempurna. Sebab ada orang nanti masuk, kalau tidak terlepas ikhlas itu nanti bocornya ikhlas itu jadi dua penyakit, riya sama ujub. Dua-duanya sama. Nah kalau orang ujub ini merasa sudah wah segala-galanya. Siapa dulu? Nih, puasa 20 tahun, ya salam. Biarpun gayanya enggak riya, tapi ujub. Maka ketahuilah hendaknya kita di saat bisa berbuat baik, tetap kita merasa belum sempurna, masih kurang. Sehingga kita perlu untuk menyempurnakan kebaikan kita. Hak-hak Allah, yakni ibadah yang harus kita lakukan masih banyak. Salat pun masih kurang khusyuk, kita masih ingat tokonya, yang punya warung-warungnya, yang ustadz mikir topik ceramah, macam-macam. Ini tergantung setannya, setan penyairnya ternyata sairnya, setannya setan penyair. Ide-ide sairnya waktu Allahu Akbar kabiro, wah gemericik air dan segala macam. Ketemu ini sair namanya setan penyair. Ada setan pencari kunci juga, nggak ketemu kunci tadi dicari. Waktu sholat ketemu langsung assalamualaikum, oh di bawah kasur. Setan pencari kunci. Sebetulnya jangan disalahkan setan. Memang pikiran kita kemana-mana, ke tokonya, ke warungnya. Fakullul a'mali, setiap amal-amal baik wal ibadat dan ibadah-ibadah wa ta'ati segala bentuk ketaatan allati yang yuaddiha yang seorang hamba melakukan kebaikan tersebut itu sesungguhnya min a'dhamin ni'ami paling agungnya nikmat agung dari Allah yang jarang kita rasa adalah nikmat ibadah. Kita tuh biasa syukuran kalau dapat rumah baru, dapat gaji baru, sembuh dari penyakit itu. Jarang di antara kita itu mensyukuri nikmat yang namanya bisa sujud di tengah malam. Jarang kita mensyukuri nikmat yang namanya bisa bersedekah tadi. Sedekahnya seorang hamba karena dipilih oleh Allah. Kalau tidak dipilih oleh Allah nggak akan mampu dia mengeluarkan uangnya tersebut. Biarpun katanya uangnya triliunan, nolnya berapa. Kalau tidak dipilih oleh Allah nggak bisa. Seger buger kok dia itu. Seger buger, gagah perkasa. Wah, Masya Allah. Kalau angkat besi pun mungkin yang berapa kilo. Tapi bukan luar biasa. Berdiri 3 menit untuk melakukan sholat duhur belum tentu bisa. Karena permasalahannya adalah tidak dipilih oleh Allah. Tidak dipilih oleh Allah. Seperti menghadiri tempat mulia semacam ini. Di rumahnya nganggur. Mobilnya 6, sopirnya juga 6, tukang pijatnya 11. Dia
Tukang masak sudah ada semuanya. Dia pengangguran di rumah belum tentu bisa menghadiri tempat mulia. Kenapa? Tidak dipilih oleh Allah. Tapi itu si pincang kakinya karena sakit. Kemudian badannya kurus karena sakit. Kemudian sering memikang keningnya karena pusing. Kalau sudah dipilih oleh Allah masih bisa menghadiri tempat mulia. Karena dipilih oleh Allah. Dipilih oleh Allah Taufik Rabbani. Ini yang harus kita pikirkan tentang diri kita sendiri. Idhafatan lebih dari itu. Idhafatan ila Allah ila annallah lebih dari itu annallaha ila annallaha sungguhnya Allah Subhanahu wa taala azza maha mulia wa jalla dan maha agung Allah yamnah ala dzalika disam Allah yamnah memberi ala dzalika atas perbuatan tersebut apa? Ats-tsawaba pahala al-hasana yang bagus. Tafaddulan karena kemurahan minhu dari Allah Subhanahu wa taala. Wa muraja'atul abdi dan koreksi dirinya seorang hamba, ngoreksi diri seorang hamba. Muraja'atul abd, muraja'ah itu kan kembali mempelajari. Muraja'ah melihat dirinya sendiri. Uraji' nafsi, aku muraja'ah diriku. Kalau ada selama ini para santri, muraja'ah pelajarannya sudah dipelajari, dia dipelajari. Dirinya sendiri dilihat perilakunya. Wa muraja'atul abdi, memuraja'ahnya, introspeksinya seorang hamba. Lidha'fihi akan kelemahannya wa uyubihi dan aibnya wa taksiri dan keteledorannya fi ima di dalam melaksanakan sesuatu alaihi yang wajib baginya mengoreksi dirinya seorang hamba atas keteledoran kekurangan dalam melaksanakan kewajiban itu min wajibatin termasuk keharusan wa faraid dan kefarduan tijah Allah taala di hadapan Allah agar benar kebaikan kita. Dan ini semua adalah babun wasi'un, satu pintu yang sangat luas lil wusuli agar kita sampai kepada dairatul ikhlas, wilayah ikhlas. Selalu koreksi otak-atik, korek tentang perbuatan kita. Wa antufakkira dan hendaknya engkau berfikir bil awaqibi, imbalan di akhirat. Akibatnya nanti di akhirat. Ala riya'i, karena riya harus kita pikirkan apa ancaman-ancaman riya. Apa hukuman atas riya? Fil hayatid dunya, di kehidupan dunia. Allah tidak diberkahi kebaikan yang dilakukan dengan riya. Tapi kalau orang berbuat baik karena Allah diganti di dunia sebelum di akhirat. Fa fi hadits Zaid bin Thabit, Zaid bin Habitin disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Zaid bin Thabit qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man kanatid dunya hammah." Barang siapa yang menjadikan dunia ini hammahu. Hamma itu adalah tujuan inti, pikiran yang selalu mengganggunya. Maksudnya pokoknya cita-citanya. Farraqallahu alaihi amrah, maka Allah akan porak-porandakan urusan dunianya. Porak-poranda itu adalah Allah bukan menghilangkan juga, tapi kalimat porak-poranda itu ada seperti tidak ada, enggak terlalu berguna. Mungkin dia kaya raya tapi gersang, tidak menikmati semua. Porak-poranda. Ruangan yang porak-poranda enggak bisa dipakai. Kasur porak-poranda, rumah, ruang tidur porak-poranda. Semuanya farraq itu. Ada seperti tidak ada. Enggak bisa dinikmati. Wa ja'ala faqrahu baina 'ainaihi, dan Allah menjadikan kefakiran terus ada di hadapannya. Biarpun katanya banyak duit, ternyata seperti orang enggak punya duit, pusing. Bayangkan punya perusahaan 16 kebakar 4, stres masuk rumah sakit, enggak sadar kalau dia masih punya 10 perusahaan. Bukankah dia orang yang paling bodoh di atas kebodohan? 16 perusahaan, kaya raya itu. Kebakar 4, masih 10. Wah, stres masuk rumah sakit dia. Kayak enggak punya apa-apa. Walam ya'tihi minad dunya ila ma kutibalah, dan ketahuilah walam ya'tihi tidak akan datang kepada seseorang minad dunya daripada dunia illa kecuali ma kutibalahu, seperti apa yang telah Allah tetapkan. Ma kutiba, apa yang telah ditetapkan oleh Allah lahu bagi orang tersebut.
Dan juga lihat wa ila awaqibihi, dan lihat juga akibatnya riya tersebut fil hayatil akhirati, di kehidupan di akhirat nanti. Di dunianya kayak begitu, di akhirat apa? Qala sallallahu alaihi wasallam, bersabda baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ma min abdin, tidak ada seorang hamba, ma min abdin, tidak ada seorang hamba, yakumu, melaksanakan kebaikan, fid dunya, di dunia, maqama sum'atin, di tempat sum'ah wa riya'in, riya. Maksudnya siapa yang lakukan kebaikan dengan sum'ah dan riya, pamer, pengen dilihat orang, pengen didengar orang, illa, kecuali sama Allah, Allah akan perdengarkan waktu direndahkan, dipermalukan oleh Allah. Man sama, yakni diperdengarkan. Hambaku ini orang berbuat baik, kamu tahu dia adalah ahli ibadah, punya Quran 70 juz, 30 juz, oh sholat banyak, puasanya setiap ini 60 tahun dia puasa Senin Kemis, tapi itu semua bukan karena aku. Allah dipermalukan di amamal mala, di hadapan manusia, di mahsyar dipermalukan, di akhirat dipermalukan. Sehingga ustadz yang tidak ikhlas akan malu di hadapan murid-muridnya, seorang ayah malu depan anaknya, seorang anak malu depan ayahnya, dipermalukan, diperdengarkan kepada makhluk yang lain, makhluk yang nanti di mahsyar. Ini loh, ini orang berbuat bukan karena aku. Ada ru'usil khalaiki, di atas kepalanya makhluk-makhluk, yaumal qiyamati, di hari kiamat. Wakhris, dan terus berkeinginanlah engkau, ikhris, semangatlah, terus berkeinginan, ala antakuna, hendaknya untuk menjadikan kaifiyatul ada'i lil ibadati, ini tanda ikhlas, di dalam melaksanakan atau di dalam cara melaksanakan ibadah, masyru'atan, dengan cara yang disyariatkan, solehatan, yang benar, ma'uhsinil bawa'iti, tentunya dengan niat yang benar. Ternyata enggak pakai niat saja yang benar, tapi juga ibadahmu itu yang benar. Enggak cukup mengadakan ikhlas saya mau sholat, pakai ilmu sholat dong. Ikhlas tapi sholatnya miringnya kemana itu? Sujudnya enggak benar, rukuknya enggak benar. Li'anal amil, sebab seorang yang melakukan kebaikan, yuridu, dia itu sebetulnya, kalau kita gambarkan seorang hamba yang melakukan kebaikan itu, sesungguhnya dia menginginkan ayuqaddim amalahu, untuk menyodorkan, memamerkan, menyodorkan amalnya lillahi, kepada Allah. Nasa ama, menghadiahkan amal yang jelek. Seperti kalau di kalangan hamba manusia, kita ingin menghadiahkan kepada seseorang daging tapi bangkai. Bangkai, bukan orang gembira, marah dong. Bagaimana dengan Allah Jalla Jalaluh, kita beri amal ternyata nggak ada nilainya, ya kayak bangkai, kotor. Oleh ikhlasu fin niyati, maka sungguhnya ikhlas di dalam niat itu la budda, harus ayak tarina, dibarengi bisolahi, benar, fil amal, dalam perbuatan baik. Cara berbuat baiknya juga benar. Ma'amura'ati, dengan menjaga, memperhatikan, mura'ati, dengan menjaga dan memperhatikan apa? Dhawabiti syar'i, aturan-aturan agama, aturan-aturan syariat di dalam melakukan kebaikan. Pengen sedekah ikhlas, tapi nggak pakai aturan kebaikan. Bagaimana? Masih punya utang jatuh tempo, banyak sedekah. Kalau punya utang ya jangan banyak sedekah. Ada sebagian mungkin orang yang menyeru, kalau kamu punya utang banyak, segera bersedekah, nanti akan dibayar utangmu oleh Allah. Ya salah dong. Bayar utangmu, jangan sedekah dulu. Ada motivasi. Percaya Allah Maha Kaya. Anda punya hutang sebanyak apapun, bersedekahlah, nanti Allah akan membayar. Allah akan berikan rezeki pada Anda. Oh, enggak boleh. Ini namanya berbuat baik tidak pakai ilmu. Kalau Anda punya utang dan sudah jatuh tempo, bahkan sedekah menjadi haram. Enggak pakai ilmu, beribadah juga tidak diterima oleh Allah. Ibadah harus ada ilmunya. Kalau utang belum jatuh tempo, masih mungkin misalnya jatuh temponya bulan depan. Sekarang kita ingin sedekah, dan bulan depan kami sudah ada gambaran-gambaran. Ya sudah, sedekah sah. Tapi hari ini sudah wajib bayar utang, tak tanya kita sedekah. Bukan menjadikan Allah ridha, Allah murka. Yang punya uang pun juga marah. Enak-enak aja banyak sedekah, utang lo belum lo bayar. Kan gitu.
Coba kalau dia tahu, marah dia. Kita pernah dengar suruhan sebagian orang begitu. Kalau kamu punya permasalahan berat, utang banyak, bersedekahlah. Nanti utangmu akan dibayar. Di mana itu? Membayar utang jauh lebih gede pahalanya daripada sedekah. Karena membayar utang adalah wajib. Sedekah adalah sunnah. Karena tidak punya ilmu, repot. Berbuat baik tidak pakai ilmu itu repot. Menjerumuskan. Maka ilmu harus ada. Ilmu sedekah. Tujuan baik kayak apapun, kalau caranya nggak baik nggak akan diterima oleh Allah, tanda tidak tulus. Bangun masjid bagus, tapi menggerakkan perampok sama pelacur, perempuan yang diuji oleh Allah dengan kehinaan. Cepat-cepat duit yang banyak, nanti nyopet yang banyak biar cepat jadi masjid. Yang membangun masjid dengan sesuatu yang haram itu seperti kita wudhu. Wudhu baik untuk sholat tapi pakai air kencing. Mulai kapan? Kapan kira-kira bisa suci wudhu dengan air kencing? Kurang lebih seperti itu. Maka kalau niatnya benar, tentu kebaikan-kebaikan yang dilakukan dengan cara benar. Bisa jadi langsung satu poin. Yang berbuat baik dengan cara tidak benar pasti bukan karena Allah. Kemudian setelah itu wal hirsu, terus berusaha. Alal adami takhayyuri, berusaha terus mengupayakan, berkeinginan kuat. Wal hirsu, berkeinginan keras. Ala adami takhayyuri, untuk tidak merubah. Wa tahawuli, mengganti. Tilkal bawa'ith, niat yang sudah ada di hati. Mula-mula niatnya benar, di perjalanan bisa berubah loh ya. Sehingga memperbaharui niat itu terus berusaha untuk menjaga niat. Wal asbab, sebab-sebabnya. Ba'da syuru'. Jadi waktu mau melakukan kebaikan sudah kita renungkan tujuannya untuk apa. Tapi setelah berjalan bisa berubah itu niat. Maka di saat mulai berbuat baik tetap dijaga itu niat. Fil amali dan bil amr. Ila ayyantahya, sampai selesai, maka setelah itu dia amalnya akan diterima oleh Allah karena dilakukan dengan ikhlas. Setelah Anda menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.